Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1186. Dimana ya, seperti yang kita ketahui bersama dari spoiler sebelumnya, chapter kali ini ditemani cover yang sepertinya cover request, dimana Loki kecil menggambar Ida. Dan di poin pertama, masuk di adegan yang satu ini, ternyata banyak plot twist yang terjadi di sini. Pertama, Shuri mengungkapkan kepada Brook bahwa sang raja telah berbohong kepada kerajaan Esperia. Sebenarnya, World Government tidak pernah menginginkan 1000 budak. Mereka hanya menginginkan raja untuk menyerahkan Shuri kepada World Government. Ada. Dan kenapa Shuri berkata seperti itu? Karena pada dasarnya Shuri bukan anak kandung dari Ryuven. Ayah kandung dari Shuri adalah Holy Knight yang di sini yang bernama Mainmayer Growlo. Di mana di momen kemudiannya si Growlo ini mengatakan bahwa ia mengingat Brook karena dulu ada seorang bocah berambut afro di antara para pelayan Candle. Namun Brook tidak diizinkan grow karena saat grow berada di kerajaan Esperia, Brook tidak diizinkan untuk mendekatinya. Dan setelah semua obrolan yang terjadi di momen tersebut ya, yang sungguh sangat plot twist, Shuri kemudian menusukkan pedangnya menembus kepala Brook menggunakan teknik yang disebut Gavotebon de Avan. Ya, serangan yang sama yang saat ini digunakan Brook juga, yang kita tahu lah ya, seperti ini. Dan setelah itu, Shuri meninggalkan kastil bersama ayahnya yang asli. Sementara di sisi Brook tampak tak sadarkan diri setelah ditusuk oleh Shuri. Namun kemudian tak lama dari itu, para prajurit menolong Brook. Dan setelah itu, beberapa saat itu pula Brook sadar kembali. Dan setelahnya juga, salah satu prajurit mengatakan bahwa pembuluh darah utama dan batang otak dari Brook itu sama sekali tidak terkena serangan dari Shuri atau tidak tertusuk pedang, yang membuat Brook bisa dibilang ya selamatlah. Dan ketika prajurit itu memberitahu Brook kepadanya bahwa Raja Ryuven telah mati, Brook menangis karena ketakutan dan keputusasaan. Yang mana kemudiannya flashback pun berakhir dan scene kembali ke masa kini di Elbaf. Brook menjelaskan kepada nakama lainnya di sana bahwa pada saat itu mereka itu ya sama sekali tidak mengetahui keberadaan terkait buah iblis. Brook selalu mengira apa yang ia lihat saat itu, kematian sang raja dan Gunko yang tampak seperti iblis itu sendiri, hanyalah sebuah halusinasi yang menghantuinya seumur hidup. Dan kini dengan air mata mengalir, Brook bertanya-tanya apakah saat ini dia bisa mempercayai Putri Shuri sekali lagi. Kemudian scene beralih ke tempatnya Loki dan Imo, di mana pertarungan di antara keduanya itu berlanjut. Namun diketahui kalau di sini Imo sempat mengatakan semacam hal kepada Loki bahwa menyelamatkan anak-anak adalah alasan kekalahan para raksasa di 800 tahun yang lalu. Dan sekarang sejarah itu akan kembali terulang. Sementara itu, dalam double halaman ganda yang sangat epic di akhir chapter, Luffy muncul dari belakang Loki dan menghantam wajah Imo dengan pukulan yang keras. Luffy tidak berada dalam mode gear 5-nya. Luffy hanya menggunakan buso haki yang juga dilapisi dengan Housoko no Haki. Di tinjunya itu, tinju yang menghantam wajah Imo dengan telak. Sembari Luffy berteriak berkata di sana, "Keluar dari Elbaf, Soyaro." Dan ya, itu dia full spoiler kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri video kali ini, ada hal yang ingin kembali kubahas ya, terutama setelah kita mengetahui secara detail apa yang terjadi sebenarnya di adegan ini, atau mungkin lebih tepatnya terkait Esperia Kingdom. Pertama, Ryuven berbohong soal permintaan World Government, yang sebenarnya juga jika kalian sadar di chapter yang lalu, dialog Ryuven sempat ribut dengan
Suri. Itu sudah menunjukkan tabiat sebenarnya. Suri bertanya kepada Ryuven saat itu kenapa dia tidak bisa bertarung, dan Ryuven bilang jika Suri tertangkap selesai sudah. Ya, sedari awal emang Suri adalah target utama daripada World Government, tapi Ryuven mengambil sikap melawan. Itu juga jadi satu alasan kenapa Mars yang datang ke negara ini, karena negara ini yaitu Hesperia Kingdom berusaha untuk menjadi pemberontak. Dimana jika kalian lupa, Mars juga pernah bilang kalau Lucia Kingdom itu juga punya tanda-tanda pemberontakan. Jika Lucia tidak dihancurkan dengan senjata ini, mungkin Mars juga yang datang ke sana. Jadi yang salah siapa min? Ya fix Candle mah. Soalnya sekarang valid ya kalau Tenjur Bitot yang datang ke Esperio saat itu emang Holy Knight yang satu ini, si Manmer ini. Sementara Ryuven adalah orang yang tolol. Sebenarnya saat review kita juga sudah menyinggung soal ini ya, dimana aku berkata seperti ini di video itu. Bukannya berburuk sangka ya, tapi hal ini datang sendiri gitu loh. Orang kayak gini datang ke Hesperia dan tiba-tiba Candle sakit berbulan-bulan, dan kemudian si Candle ini diminta nikah dengan Ryuven. Apalagi seharusnya Candle ini adalah sosok figur influencer top lah kalau kita katakan dengan kasar. Dan apakah demi menyelamatkan martabatnya Ryuven menikahinya? Dan benar, ini mungkin alasan Ryuven itu baik ya. Si Ryuven ini ingin menyelamatkan harga diri ataupun martabat dari si Candle. Tapi di chapter yang lalu kita melihat bagaimana Suri berkata cinta kepada Ryuven, yang membuat Ryuven berekspresi seperti ini. Mungkin ya di detik ini Ryuven itu benar-benar sudah menganggap Suri sebagai anaknya sendiri dan tidak rela melepaskannya, dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dimengerti. Tapi ya nggak usah bohong juga lah kocak. Ryuven bilang bahwa World Government menginginkan 1000 budak, itu berlebihan banget tahu. Padahal World Government cuman ingin Suri, yang secara dasarnya itu adalah hak penuh daripada ayahnya sendiri, yaitu si Manmer ini ya. Dan dari semua hal itu sebenarnya jujur gue bilang di momen ketika Brook berkata, apakah aku bisa mempercayai Suri lagi untuk sekali lagi? Loh, yang bohong kan si Ryuven ya. Yang menjadi sumber masalah juga itu si Candle. Dan kenapa Brook malah bertanya seperti itu? Maksudku ya, di momen ini sebenarnya iblis sudah mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya. Bahkan sekarang jelas maksud perkataan Suri di chapter yang lalu. Brook, kau senang kan sekarang perang berakhir saat Suri membunuh Ryuven? Yang pada dasarnya juga peperangan ini itu sumber masalahnya dari Ryuven yang denial. Jadi menurut lu Candle tetap villain kah? Ya mungkin bukan villain ya, tapi sumber masalah. Bahkan aku curiga ya kasus yang sama itu juga terjadi di God Valley. Ibunya Zangs itu adalah sumber masalah kenapa God Valley diserbu oleh World Government. Tapi itu masih teori atau dugaan sih ya. Jadi dalam flashback Brook kali ini, menurutku ya dari sudut pandangku, Suri atau Gungko ini sebenarnya tidak salah. Dan aku justru mempertanyakan Brook ini kenapa dia merasa dihianati oleh Suri. Apakah Brook hanya merasa trauma ditusuk oleh Suri? Ya itu untuk masalah ini ya kita harus menunggu full chapternya sih ya. Tapi bagaimana menurut kalian? Dan lanjut kita ke topik lainnya berikutnya, soal dimana Imu mengatakan kalau menyelamatkan anak-anak adalah faktor utama kekalahan Giant di 800 tahun yang lalu, atau dengan kata lainnya di abad kekosongan yang lalu. Dan hal ini menjadi tragedi yang akan terulang lagi. Dan sebenarnya sejak Momonosuke juga begitu ya. Jadi hal ini menurutku bukan hal yang baru. Tapi hal yang ingin kutanyakan di sini adalah kenapa ini dimention Giant? Maksudku, Imu ini ya udah banyak ngebacot dan selalu ngebacoti hal ini itu udah banyak banget. Pertama Imu bilang kalau Elbaf adalah Nidhogg berkhianat kepada Imu. Lalu sekarang soal Sandra anak-anak. Apakah ini semua terhubung? Kalau iya beneran terhubung, kita perlu timeline.
Soalnya ini bisa menjawab juga kenapa Nidhogg sempat bersekongkol dengan Imo yang seharusnya itu mustahil kan? Gimana ceritanya Nidhogg itu bersekongkol dengan Imo walaupun pada akhirnya dia berkhianat lagi dengan Imo. Tapi alasan awal kenapa Nidhogg bisa bersekongkol dengan Imo itu kenapa? Apakah karena anak-anak itu? Ya entahlah ya kalau soal itu ya. Dan sebagai penutup pada video kali ini, The One Piece, kita sudah melihat trailernya dan itu sangat gokil sih menurutku ya. Kita dapat sudut pandang baru lah dari anime ini dan gokil banget. Dan aku hanya bilang, dan juga sering ku bilang sebelumnya, jika dari kalian masih ada yang denial, untuk apa yang remake, nggak penting ya. Tujuan remake ini dibuat itu untuk menggait fans baru. Dan kalau kalian sadar, udah banyak orang yang mulai tertarik dengan One Piece versi remake ini. Jadi pada intinya ini untuk menggait fans baru ya. Kalau kalian merasa original, merasa paling edgy, merasa paling elitis, ya gampang skip aja. Nggak usah kicau-kicau One Piece yang lebih bagus.